Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Karena Allah masih memberikan nikmat yang besar kepada kita, di antaranya nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang diakui di akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Disebutkan di dalam satu hadis, yaitu terdapat di dalam kitab Mawa'izul Usburiyah, disebutkan bahwasanya al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi minal abidil muqtim. Artinya al-fajirur raji, seorang berdosa, seorang merasa dirinya berdosa, ar-raji, dan dia adalah orang yang mengharapkan apa yang diharapkan, rahmatullahi ta'ala, akan rahmat Allah. Aqrabu ilallah, itu masih lebih dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala minal abidil muqnit, daripada seorang hamba namun dia selalu memutuskan harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kisah yang menarik. Yang mana kisah ini, satu kisah ini adalah orang yang ahli ibadah dan ia merasa dirinya lebih baik, sehingga dengan ibadah itu ia akan masuk surga. Yaitu ini disebutkan juga di dalam kitab tersebut bahwasanya ada seorang hamba yang mana ketika di dunia ia adalah orang yang ahli ibadah, ia adalah orang yang berjihad dengan ibadah-ibadahnya. Kemudian tatkala ia meninggal dunia, maka ia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah aku masuk surga?" Maka Allah mengatakan, "Bagimu adalah an-nar, neraka." Kenapa saya masuk neraka? Ainal ibadi wa jatihadi, di mana ibadahku dan kesungguhanku sewaktu di dunia. Maka Allah menyampaikan bahwasanya engkau sewaktu di dunia adalah selalu memutuskan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini aku putuskan daripada rahmatku kepadamu. Ini adalah satu kisah orang yang selalu berusaha dengan ibadahnya namun merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian ada satu kisah sebaliknya daripada kisah ini, yaitu kisah seorang yang dia tidak ada kebaikan sama sekali kecuali hanya tauhid di dalam dirinya. Namun ia berpesan kepada keluarganya, "Wahai keluargaku, tatkala aku ingin meninggal dunia nanti, maka tolong bakar jasadku, kemudian tebarkan di lautan." Maka tatkala ia meninggal dunia, fa'alu, maka para keluarganya, ahlinya melaksanakan apa dan pesan daripada seseorang yang merasa dirinya ahli dosa. Maka dilakukanlah hal demikian itu, dibakar jasadnya.
kemudian ditaburkan di lautan daripada debu daripada jasadnya, maka tatkala di akhirat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, kenapa hal ini engkau lakukan?" Maka ia menjawab, "Ya Allah, ini saya lakukan karena mukhafah, rasa takutku kepadamu ya Allah." Maka Allah pun mengampuni dosanya daripada dosa-dosa yang ia lakukan, dan Allah masukkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, maka kesimpulan daripada ceramah singkat ini, jangan kita merasa lebih baik daripada orang lain, karena belum tentu amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita selalu, wahai saudaraku yang budiman yang mendengarkan pada hari ini, jangan engkau merasa dirimu lebih baik. Jangan kita merasa lebih sunnah daripada orang lain. Jangan kita merasa ahli surga daripada orang lain. Karena ada seorang ulama mengatakan bahwasanya tatkala ada seseorang yang mana 99 ada dosanya, tidak ada keimanannya 99, ia bukan yang beriman, namun masih ada 1% di dalam hatinya ada keimanan, maka aku tidak berani untuk mengkafirkannya, aku tidak berani untuk menyesatkannya. Itu ada seorang ulama mengatakan seperti ini. Tetapi pada hari ini malah kita sebaliknya, terkadang ada orang yang betul-betul keimanannya sudah ada 99, namun satu saja mungkin ada kesalahan di dalam dirinya, kita sudah mengatakan dia adalah ahli bid'ah, dia adalah ahli neraka, seolah-olah miliknya lah ahli surga, seolah-olah ia memiliki kunci surga, hanya dirinya yang masuk surga dan juga daripada keluarganya, orang lain tidak masuk surga. Maka hal ini tidak diperkenankan di dalam Islam, di dalam ajaran Islam. Bahkan kita tidak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Yang penting kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam suatu kitab Al-Futuhat Makkiyah disebutkan bahwasanya ada seseorang orang Badui yang mana orang menganggap dia adalah orang bodoh karena zikirnya tidak sesuai, karena ia asal mengatakan dengan zikir itu. Namun tatkala orang lain mengejek dia, ada seseorang mengatakan, "Wahai saudaraku, apakah sudah turun suatu kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala yang membebaskanmu dari neraka? Apakah sudah turun kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala, surat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya menunjukkan engkau adalah ahli surga?" Ini perkataan orang kepada seseorang yang dirinya seseorang tersebut yang mana orang menganggap dia adalah orang bodoh. Ternyata ini adalah ejekan orang lain kepadanya. Maka ia bersedih, ia menangis, dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu ada surat yang terbang yang datang di hadapannya, yang mana tulisan itu dia adalah ahli surga. Sedangkan orang Badui, orang kita anggap dia adalah orang bodoh, tetapi karena ia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih cinta kepadanya. Mungkin kita merasa amal ibadah kita lebih baik daripada orang lain, belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih kepada diri saya pribadi. Mungkin sampai di sini daripada ceramah singkat kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semakin banyak kita berbicara, tentulah semakin banyak kesalahan-kesalahan yang akan kita munculkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut enggak? Lanjut.